Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih, mungkin berjumpa lagi ya. Banyak pertanyaan daripada subscriber nih, Mas, bahas masalah tentang parfum. Tapi memang selama ini saya mengunggah daripada video tidak pernah membahas tentang parfum. Karena kenapa? Yang satu, yang pertama, saya tidak pernah melakukan pengujian tentang parfum. Jadi sesuatu hal yang tidak pernah saya melakukan pengujian, saya tidak berani ngomong kepada teman-teman apakah baik apa tidak. Karena sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, saya sampaikan semuanya itu harus melewati proses pengujian yang saya lakukan, sehingganya saya berucap ini memang sudah saya melakukan uji coba, bukan asal sekedar ngomong gitu. Jadi mohon maaf tentang parfum. Cuman saya ingin berbagi cerita saja tentang diri saya dan cara pandang berpikir saya. Mungkin bisa menjadikan acuan atau pemikiran buat teman-teman. Bukan berarti saya tidak pernah pakai parfum. Ya, gitu ya. Saya pernah menggunakan parfum yang bukan emberan atau yang galonan, itu bukan. Tapi yang semprotan itu. Itu. Di situ saya awal mula zong gedung saya pakai parfum itu, yang banyak dulu digunakan Pak, mungkin juga pada teman-teman, tapi saya mohon maaf tidak menyebutkan merek tersebut. Ya, intinya parfum lah ya. Jadi kualitas parfum itu pun harus kita uji coba baru berani saya ngomong gitu. Mungkin yang sudah melakukan uji coba ya pakai ini bagus ya. Kan dia melakukan uji coba, kalau saya belum. Karena itu saya tidak membahas tentang parfum ya, karena saya tidak mau menjerumuskan atau menghambat perkembangan gedung orang. Ataupun ya ibaratnya kalau saya bilang bagus, saya belum melakukan uji coba, saya tidak berani. Ya. Jadi kembali lagi, ini cerita, hanya sekedar cerita ya. Jadi saya pernah menggunakan parfum. Cus itu. Pernah dulu. Nah, dengan kondisi penyetingan dan segala macam yang saya ceritakan, saya juga menggunakan parfum yang sifatnya semprot. Maka saya berpikir bahwasanya kata orang-orang tuh parfum bagus gitu kan. Sehingganya pernah saya melakukan uji coba. Bukan uji coba sebenarnya, tapi saya ingin melihat reaksi daripada burung yang sudah kena parfum saya. Maksudnya ruangan itu sudah saya semprotkan parfum. Dengan pemakaian yang sedikit, dengan cara yang saya ikuti di aturan, itu disemprotkan di Twitter dikit aja, gitu, dikit pokoknya. Yang penting ada bau, itu baunya sudah luar biasa itu. Keluar gedung aja di baju kita bau itu. Nah, singkat cerita, saya lihatlah titik kotoran yang ada di ruangan inap lantai yang paling bawah punya saya. Udah menumpuk dan saya pastikan burung tinggal di situ. Maka saya pasanglah CCTV di bagian itu untuk mengawasi gerak-gerik burung. Sehingganya beberapa hari memang burung di situ. Tapi kondisinya ya belum ngoles, dia masih di situ. Saya tidak pernah melakukan perubahan apa-apa, tapi suatu saat waktu saya pantau masih di situ, saya ingin uji coba. Jadi saya semprotkan pada waktu siang di Twitter inapnya itu, gitu. Dikit, bener dikit, posisi siang kemudian malam. Nah di situ saya pantau di CCTV yang biasanya burung masuk ke ruang inap langsung ke situ, dia mutar terus di ruangan itu. Sekali-sekali dia mau hinggap itu kayak gimana ya, kayak beda gitu loh. Ya nggak tahu apa karena terkejut dengan parfum tadi yang saya semprotkan atau karena hal lain, saya tidak tahu mengatakan hal itu. Nah posisi waktu itu kayak gitu dia. Jadi kayak mau hinggap tapi enggak. Ada hinggap, toleh dia. Kemudian dia pergi. Nah singkat cerita saya amati, bahkan burung sampai keluar. Tapi enggak, dia balik lagi, saya tahu burung itu. Kemudian dia masih nginep di dalam, tapi tidak di Twitter tadi. Ini
entah masalah parfumnya atau entah masalah lain, saya tidak berani mengatakan. Ataukah merek parfum saya yang salah? Ya nggak tahu lah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, mulai saat itu saya pastikan parfumnya masih ada sampai sekarang, ya masih ada. Padahal sebotol itu cuman masih ada lah pokoknya. Tapi nggak pernah saya pakai lagi. Semenjak itu saya nggak pernah pakai lagi karena saya cuman berpikir bahwasanya andai kata parfum itu tidak mengganggu yang saya pakai nih ya, parfum yang saya pakai tidak mengganggu burung itu, anggap aja membuat senang. Seharusnya kan kalau membuat senang kita ces, dia harusnya ya malah seneng gitu. Ini kok malah enggak gitu. Ya pemikiran saya sendiri gitu. Jadi kalau untuk parfum saya enggak banyak komentar lah. Itu pengalaman saya. Karena kalau pemikiran saya, ya kita membahas merek apapun parfum itu ya harus pengujian dulu baru saya bisa sampaikan. Takutnya misalkan saya sebut merek A bagus, saya cuma ngomong nih nggak ada pengujian. Terus burungnya yang ada nginap satu-satunya malah kabur, atau 2 sepasang malah kabur kan. Saya menjerumuskan petani walet. Dan sekali lagi bukan berarti saya melarang untuk petani walet tentang parfum. Itu hanya saya membuka tentang pengalaman saya. Itu yang main semprot ya, tapi merek tidak saya sebutkan. Yang udah kayak pilok itu. Nah itu makanya dari situ saya ya kalau ingin berkomentar ini ya harus saya melakukan pengujian karena saya tidak mau untuk menjerumuskan petani semuanya. Karena takut resikonya besar, saya ngomong di sini. Resikonya besar. Bukan masalah takut dicaci apa enggak. Pertanggungjawaban di akhirat omongan saya ini pasti harus dipertanggungjawabkan. Sehingganya saya tidak berani komentar-komentar yang aneh-aneh. Yang tidak memang apa real yang saya alami gitu saya nggak mau. Apalagi cuman lihat di YouTube, saya omongkan lagi saya nggak mau kalau saya nggak melakukan uji coba. Hanya sebatas itu pengalaman saya tentang parfum. Saya tidak akan berkomentar banyak sekali lagi tentang parfum. Ya mohon maaf. Mungkin suatu saat kita melakukan uji coba. Cuman di dalam pikiran saya, ini pikiran saya sendiri loh. Mohon maaf buat teman-teman yang hobi meracik parfum dan segala macam. Saya memikirkan lagi apabila saya tahu cara meracik, saya pelajari ya. Tentang sarang walet yang direndam atau segala macam. Yang baunya amis, pakai telur, pakai apa-apa ya. Banyak hal orang melakukan membuat parfum sendiri. Tapi kembali lagi, yakin nggak dengan aroma seperti itu burung walet senang? Atau hama yang senang? Kita kan nggak tahu. Itu harus melalui riset. Harus melalui uji coba. Segala sesuatu hal yang saya lakukan tidak melalui uji coba, saya tidak akan berani. Karena takut salah, apalagi saya omongan kepada teman-teman. Nah, kalau saya berpikir dengan bau amis itu malah mengundang daripada hama. Kalau kelembabannya tinggi akan mendapatkan jamur di sirip. Terus apakah disenangi walet? Nah itu kan penuh tanda tanya. Apakah yang amis itu disenangi walet? Ya penuh uji coba. Saya tidak berani mengatakan iya atau tidak. Kalau itu saya kembalikan kepada teman-teman untuk berpikir rasional secara logika akal sehat manusia. Ya intinya seperti itu. Mungkin mohon maaf bagi teman-teman bila jawaban saya ini tidak ibaratnya mengena atau ngambang. Karena ya itu tadi saya cuma bercerita tentang pengalaman saya saja dan sudah saya aplikasikan sehingga saya berani berkata. Itu yang tadi saya ceritakan hanya pengalaman saya dan saya tidak mengajak ataupun menolak apakah pakai parfum atau tidak. Kembali lagi jenengan yang berpikir. Ya, mohon maaf sekali lagi buat petani walet kalau jawaban tentang parfum tidak menggembirakan, tapi saya melakukan riset adalah hal-hal yang lebih penting daripada parfum. Yang pertama adalah ya, yang pasti jelas suara nomor 1 itu yang. Karena 90% walet, 80% walet
menginap itu karena suara. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia.